Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa yang cendekia dan penutur bahasa Indonesia yang kami hormati, baik bahasaku, maju negeriku. Pada kesempatan ini kita membahas polisemi dan homonim. Topik ini kita bahas karena banyak penutur bahasa Indonesia dan mahasiswa bertanya kepada saya tentang apa perbedaan yang mendasar antara polisemi dan homonim. Karena baik polisemi dan homonim itu berbicara tentang makna yang lebih dari satu. Untuk itu, mari sama-sama kita bahas polisemi dan homonimi. Kemudian kita mencoba untuk mendalami perbedaan yang mendasar antara polisemi dan homonim. Apakah polisemi itu? Polisemi adalah satu kata yang mempunyai dua makna atau lebih. Makna yang lebih dari satu itu terjadi karena perluasan metaforis pada acuan primernya. Apa yang dimaksud dengan acuan primer itu? Yang dimaksud dengan acuan primer adalah objek yang sesungguhnya yang dirujuk oleh tanda bahasa itu, atau objek yang sesungguhnya yang dirujuk oleh kata itu. Contoh, kata kepala, mulut, dan kaki, acuan primernya adalah kepala, mulut, dan kaki manusia atau hewan. Jadi, acuan primer adalah acuan atau rujukan yang sesungguhnya, atau acuan atau rujukan yang sesuai dengan hasil pengamatan panca indera. Para mahasiswa dan penutur bahasa Indonesia yang saya hormati, dalam berbahasa terdapat kata kepala, mulut, dan kaki dengan makna metaforis dalam gabungan kata kepala sekolah, kepala suku, mulut gua, mulut sungai, kaki meja, dan kaki gunung. Mari kita cermati ciri polisemi dengan memperhatikan contoh-contoh berikut ini. Kalimat 1. Kepala Joni dicukur pelontos. Kata kepala pada kalimat 1 bermakna anggota tubuh manusia yang paling atas, yang berisi otak, yang mengendalikan aktivitas seluruh anggota tubuh manusia. Dan demikian, makna kata kepala pada kalimat pertama adalah kepala yang merujuk pada acuan primernya atau rujukan primernya, yaitu kepala manusia. Mari kita perhatikan penggunaan kata kepala pada kalimat nomor 2. Kepala sekolah sedang memimpin rapat kenaikan kelas siswa. Kata kepala pada kepala sekolah bermakna orang yang paling tinggi kedudukannya dan mengendalikan semua kegiatan di sekolah. Nah, makna kata kepala ini mirip dengan kata kepala pada kalimat pertama, tetapi rujukannya bergeser, yaitu pada seseorang yang jabatannya kepala sekolah. Inilah yang dimaksud dengan perluasan makna secara metaforis. Jadi kepala sekolah itu dimetaforkan dengan kepala manusia. Mari kita perhatikan contoh yang ketiga. Kepala suku sedang mengadili anggota suku yang melanggar adat. Kata kepala pada gabungan kata kepala suku bermakna orang yang paling tinggi kedudukannya dan orang itu mengendalikan semua kegiatan di suku itu. Ini juga makna perluasan dari kata kepala manusia. Inilah yang dimaksud dengan perluasan makna secara metaforis. Kepala suku dimetaforakan dengan kepala manusia. Baik kepala sekolah, kepala suku mempunyai kemiripan kedudukan dan fungsi dengan kepala yang sebenarnya,
atau kepala berdasarkan acuan primer. Nah, dengan demikian, kepala pada kalimat 1, 2, dan 3 adalah polisemi, yaitu kata kepala yang mengalami perluasan makna sehingga kata itu maknanya lebih dari satu. Dalam hal ini adalah 2. Perluasan makna itu disebabkan oleh kegiatan metafora atau pemetaforaan kepala manusia ke kepala sekolah dan kata kepala suku. Jadi kata kepala sebuah kata atau sebuah leksikal yang mempunyai makna lebih dari satu, yaitu satu kepala manusia, satu orang yang memimpin sekolah, yang satu kepala bermakna orang yang memimpin suku. Mari kita pahami lebih mendalam lagi konsep polisemi dengan memperhatikan contoh 4, 5, dan 6. Contoh 4, semua orang menutup mulut agar tidak masuk debu di mulut. Mulut pada kalimat 1 bermakna anggota tubuh manusia, tempat keluar masuknya makanan. Nah, inilah kata mulut pada kalimat 4 adalah merujuk kepada acuan primer, yaitu acuan yang sesungguhnya, yaitu mulut manusia. Nah, berikutnya kita lihat kata mulut dalam kalimat 5. Mulut gua itu dijaga oleh 2 ekor anjing. Mulut pada mulut gua bermakna bagian dari gua yang berfungsi untuk masuk dan keluar orang yang berkunjung di gua. Maknanya meluas, tetapi tetap ada kemiripan dengan makna asalnya, yaitu mulut manusia, tempat keluar masuknya makanan. Nah, untuk mulut gua maknanya adalah tempat keluar masuknya orang yang berkunjung ke gua itu. Masih ada kemiripan makna, khususnya pada kemiripan fungsinya, yaitu tempat keluar masuknya orang yang berkunjung ke gua itu. Mari kita perhatikan contoh 6. Kata mulut dalam contoh kalimat 6. Mulut sungai itu diberi kawat saringan agar sampah tidak dapat masuk. Mulut pada kalimat 4 dan 5 serta 6 adalah polisemi karena kata mulut yang mempunyai makna denotatif atau makna sesuai dengan acuan primernya, maknanya menjadi berkembang dengan cara dimetaforiskan. Jadi, mulut manusia dimetaforiskan dengan mulut gua dan dimetaforiskan pada mulut sungai. Sehingga kata mulut mempunyai makna lebih dari satu. Dan demikian, kata mulut pada kalimat 4, 5, dan 6 adalah polisemi, sebuah leksikal yang mempunyai makna yang lebih dari satu. Contoh polisemi berikutnya adalah kalimat 7, kalimat 8, dan kalimat 9. Pak Juha melangkahkan kaki pelan-pelan di tanah lunak. Kata kaki bermakna denotatif, yaitu merujuk pada kaki yang sesungguhnya, yaitu kaki manusia. Nah, pada kalimat 8, Rini membasahi kaki meja dengan oli agar semut tidak naik di atas meja. Kaki pada kaki meja ini sudah metaforis dari kaki manusia, yaitu kaki meja diumpamakan atau disamakan dengan kaki manusia. Maka terjadilah perluasan makna dari kaki manusia menjadi bermakna kaki meja, tapi fungsinya bermiripan atau hampir sama. Berikutnya adalah kalimat 9. Binatang berlarian ke kaki gunung sebagai tanda gunung akan meletus. Kata kaki dalam kaki gunung juga mempunyai perluasan makna dari kata kaki manusia. Kaki gunung adalah bagian gunung yang paling bawah yang berfungsi untuk menyangga bagian-bagian gunung yang lain. Sama dengan kaki manusia, yaitu anggota tubuh manusia bagian bawah yang berfungsi untuk menyangga anggota-anggota tubuh yang lainnya. Begitu juga kaki meja juga untuk bagian meja yang menyangga bagian-bagian meja yang lain. Kaki gunung begitu juga maknanya hampir sama dengan makna kaki manusia,
Kesamaan itu dapat dilihat dari kesamaan fungsi, yaitu baik kaki manusia maupun kaki gunung sama-sama berfungsi untuk menyangga bagian-bagian di atasnya. Oleh karena itu, kata kaki dalam kalimat 7, 8, dan 9 adalah polisemi, yaitu satu leksikal yang mempunyai makna lebih dari satu. Keanggotaan kata dalam polisemi. Polisemi adalah sebuah kata yang maknanya dua atau lebih yang ada kemiripan akibat proses metaforis. Jadi, dalam kata kaki, melangkahkan kaki pelan-pelan, kaki meja, kaki gunung, ini adalah satu kata, yaitu kata kaki, yang kategorinya juga sama, yang maknanya juga sama atau sangat mirip, yaitu bagian dari keseluruhan objek itu yang berfungsi untuk menyangga bagian atas dari kaki itu. Sekarang untuk bisa membedakan polisemi dan homonim, maka mari kita bahas sejenak homonim. Homonim adalah sebuah leksikal yang ejaannya sama dan pelafalannya pun sama, tetapi maknanya berbeda. Dia berenang 3 kali sehari di kali dekat rumahnya. Kata kali dalam kalimat di atas, kali yang pertama bermakna satuan pengulangan, dan kali yang kedua bermakna sungai. Jelaslah, satuan pengulangan yang merupakan kategori kata penggolong dan sungai yang kategorinya nomina, ini jelas merupakan kata yang berbeda. Jadi, kata-kata yang berhomonim merupakan kata-kata yang berbeda. Sedangkan kata-kata yang berpolisemi merupakan kata yang sama. Karena bentuknya sama, bunyinya sama, dan maknanya juga sama untuk polisemi. Sedangkan untuk homonim, tulisannya sama, bunyinya sama, tetapi maknanya berbeda. Oleh karena itu, kata-kata dalam homonim merupakan kata-kata yang berbeda. Mari kita mantapkan pemahaman kita perbedaan antara homonim dan polisemi. Contoh, kata tanggal dalam kalimat tanggal 1, gigiku tanggal 1. Tanggal yang pertama ini berkategori nomina atau kata benda yang bermakna satuan waktu. Kelas katanya nomina yang maknanya adalah satuan waktu. Nah, kata tanggal yang kedua, kelas katanya adalah verba, maknanya lepas. Lagi, tanggal yang kedua ini maknanya ada lepas, yang kategorinya adalah verba atau kata kerja. Dan demikian jelaslah bahwa kata-kata yang berhomonim itu kata yang berbeda, meskipun bunyinya sama dan tulisan sama, tetapi kategori katanya berbeda dan maknanya pun berbeda. Dan demikian kata tanggal dalam kalimat di atas adalah homonim. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, kata-kata yang berhomonim merupakan kata-kata yang berbeda. Seperti contoh ini. Para mahasiswa yang cendekia dan kami hormati, itulah uraian tentang polisemi dan homonimi. Semoga uraian ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.